Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana sih sesungguhnya karakter dia, seseorang yang saat sekarang sedang terhubung asmara dengan kamu. Entah hubungan kalian baru-baru aja terjalin, jadi kamu tuh masih buta tentang siapa dirinya, dan ini akan memberikan informasi yang mungkin tidak seluruhnya ya tentang siapa dia, tetapi hanya beberapa saja gitu ya. Atau mungkin bagi kamu yang sudah lama terhubung dengan dirinya, tetapi kamu hanya sekedar untuk mencari konfirmasi kah gitu ya, atau verifikasi kah gitu istilahnya ya, tentang pasangannya kamu. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacanya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. So maka dari itu berbijaksanalah dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung kita mulai ya. Siapa sih sesungguhnya atau apa sih karakter yang sesungguhnya dari seseorang yang saat ini sedang mendekatimu atau sudah terhubung cukup lama dengan kamu? Oke, baik. Oh, keren. Iya. Jadi kalau mari lihat orang ini tuh terutama dalam hubungan asmara ya. Dia akan menjadi partner yang sebisa mungkin ya dia usahakan aku sempurna hadir di hadapanmu. Gitu dia ya. Aku mau tuh bener-bener kamu bisa merasa kalau kamu ini sudah punya suami kah, sudah punya istri kah, gitu ya, sudah punya pacar kah, seperti itu. Nah, apabila ada terlalu sering konflik di antara kalian berdua, ini bisa kesalahpahaman dari tidaknya disampaikan maksud, tujuan, kemauan, gitu ya, dari kamu ke dia. Gitu. Karena orang ini nampaknya datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, gak jauh-jauh dari Gemini, gak jauh-jauh dari Leo, gitu ya. Jadi orang-orang Gemini ini tuh, energi-energi maskulin ini tuh gak usah diharapkan semoga kamu mengerti, seharusnya kamu paham, gak bisa. Kamu harus ngomong ke dia, gitu loh. Beb, aku kok rasanya sedih ya kalau kamu memperlakukan aku kayak gini. Semakin kamu bisa terbuka kepada dia, dia kayak itu semakin mempermudah dirinya dia untuk bisa lebur dengan kamu, untuk bisa sesuai dengan harapannya kamu. Jadi nggak bisa tertutup dengan seseorang ini, gitu ya. Nggak bisa yang kayak temukanlah tentang diriku ini. Tidak bisa yang seperti itu. Atau rasa-rasanya kurang cocok ya dengan dia ini. Kecuali kalau kamu tuh sama Pisces, Scorpio, Cancer ya. Mereka itu memang tajam untuk melihat apa sih ini perasaannya si pasanganku. Dia senang nggak? Dia kurang suka nggak? Gitu ya. Dia bahagia nggak? Dia tersiksa nggak? Gitu ya. Kalau energi pasangannya kamu ini kebetulan agak kurang, bukannya mari bilang dia sama sekali buta tentang dunia perasaan, namun suasana hubungan akan bisa memuaskan kamu kalau komunikasinya itu tuh bisa dijaga dengan baik. Nah, kayak kita ya. Dan dia akan semakin manis sama kamu kalau kamu tuh tunjukin, makasih ya beb ya, kamu udah mau jemput aku, gitu. Aduh baiknya suamiku ini, seneng dia yang kayak gitu. Begitu kamu memuji dia, dia bisa akan, oke, aku akan tambahkan. Nah bisa yang kayak gitu. Oh berarti senengnya kamu kayak gini ya, buktinya kamu puji aku kalau aku ngelakukan ini sama kamu. Nah di sana ya. Jadi kayak penghargaan bagi dia itu penting sekali gitu loh. Ya, sorry ya, ini Mari lupa tadi nge-mute handphonenya Mari.
Nah, kayak gitu ya. Jadi dia butuh banget dihargai upaya-upayanya dia ke kamu. Gitu lah. Dan gak ada salahnya ya untuk membahagiakan hati seseorang. Karena kayak gimana pun kita sebagai manusia ini tuh rata-rata, apalagi kalau kita usianya tuh masih muda gitu ya, kita butuh tuh pengakuan. Apakah yang kita lakukan ini tuh dapat nilai plus atau enggak gitu. Butuh diakui eksistensinya kita gitu loh ya. Butuh diberikan penilaian kepada hasil dari upaya-upayanya kita. Nah, kayak kita ya. Jadi kita masuk aja ke ranah nature-nya sebagai manusia. Nah, kayak gitu ya. Seneng dia kalau misalnya, aduh, cakepnya suamiku hari ini gitu loh. Idi, baik budinya pacarku ini gitu ya. Seneng dia. Mungkin tidak yang berlebih-lebihan, jangan yang berlebih-lebihan, agak muak juga gitu ya. Namun yang kayak tepat aja, secukupnya aja, dan ya tulus ya, biar kena banget ke dia. Semua yang kita lakukan itu tuh diharapkan bukan hanya topeng-topeng belaka, tapi semua penyampaian-penyampaian kita latih dirinya kita ya, bukan hanya untuk dia, tetapi untuk diri kita sendiri, untuk orang lain gitu ya. Kita latih dirinya kita tuh untuk yang benar-benar melakukan sesuatu itu dari hati. Nah, seperti itu ya. Dan kalau mari lihat memang ini seksualnya juga agak tinggi ya. Nafsu dorongan seksualnya ini tuh sebenarnya tuh agak tinggi. Tapi di sini saya rasa dia tuh lebih seneng kalau variatif gitu ya. Jika kamu sudah jadi suami atau sudah jadi istrinya dia gitu ya, ada kebutuhan seksual yang variatif di sana. Jadi bukan hanya sekedar memuji, bukan hanya sekedar terbuka secara komunikasi, tetapi juga butuh ya pengamatannya kamu, butuh atensinya kamu untuk soal kebutuhan seksual. Nah, kayak gitu ya. Tapi jangan disalahpahami bahwa mari katakan di sini tuh mari mendorong kamu untuk menjadi budak seksual dari seseorang. Enggak ya. Namun nikmatilah ketika ada aktivitas intim ya, aktivitas seksual antara kamu dengan dia gitu lah ya. Jadi lebur dari segala sisi kayak gitu ya, bukan hanya secara lahiriah tetapi juga dari secara batin di situ gitu ya. Seksual itu kan urusan batin ya. Nah, di sana ya. Dan kalau melihat orang ini tuh butuh rangsangan ya. Sebenarnya dia ini butuh rangsangan. Kadang-kadang mau ini mandek gitu loh. Mau mandek dia untuk di momen-momen tertentu gitu ya. Bisa dia itu tuh yang kayak kalau nggak dipancing nggak tahu gitu loh. Padahal dia seneng di situ. Nah itu ya, padahal dia seneng melakukan itu, tapi mau ini orangnya diam-diam aja, mau ini orangnya itu kayak membatu aja. Jadi butuh kamu sebagai pasangannya yang merangsang dia gitu ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu gitu ya. Jadi seseorang ini tuh mungkin kayak yang merangsang ini tuh dalam artian kalau misalnya kamu mau melakukan sesuatu untuk dia gitu ya. Nah ini bukan rangsangan seksual saja ya, tapi kayak dengarkan dulu ini. Kamu misalnya mau melakukan kamu pengen dia itu melakukan sesuatu ke kamu, dipancing dia gitu lah, dipancing dia untuk mau ngelakuin itu. Misalnya kalau dia ini orangnya pemalas, misalnya kayak gitu ya, misalnya dia ini atau sedang tidak bekerja gitu ya, sedang jobless gitu. Jadi yang kamu tuh bilang, wah Beb, kamu tuh sebenarnya aku tahu deh, kalau kamu tuh sebenarnya orang yang segala bisa, kamu mampu kok untuk melakukan itu, kamu bisa kok. Nah yang kayak gitu, merangsang seperti itu, merangsang seperti motivasi juga, atau diberikan reward sama dia gitu ya. Kalau kamu melakukan ini Beb, kayak anak-anak juga di situ tuh ada, Beb kalau kamu melakukan ini tuh nanti aku iniin kamu deh gitu ya, nanti kita jalan-jalan. Nah misalnya gitu ya, Beb kalau kamu maunya seperti ini maka kamu harus melakukan ini gitu ya. Nah di sana diiming-imingi si pasangannya kamu ini tuh tentang sesuatu.
Nah gitu, memang kayak anak-anak sekali sih, kayak bocah sekali gitu ya. Tapi ya begitulah dia, mau piye, mau kayak gimana dia orangnya. Dan kalau Mari lihat dia ini tuh, kalau individual agak kurang ini ya. Dia butuh kerja sama tim. Jadi kalau untuk membangun rumah tangga gitu, kalian ini nggak bisa cara ngebangunnya itu terpisah-pisah. Nanti dia stop, nanti dia berhenti di situ. Tapi kamu harus hadir gitu ya. Jadi dia ini bukan hanya butuh kekasih untuk urusan bercerita tentang asmara saja, tapi dia ini butuh partner untuk ngejalanin relationship. Nah seperti itu. Kalau kamu membiarkan dia sendiri, ini dia bisa bingung, bisa linglung dia. Nah kayak kita, ya bisa bingung dan bisa linglung, nggak tahu dia apa nih harus aku lakukan. Karena namanya orang yang terbiasa tim gitu loh. Kalau disuruh dia jalan sendiri, nggak karu-karuan nanti jalannya. Gitu ya, nggak karu-karuan dia akan jadi orang sukses kalau ada orang-orang yang mensupport dia di belakang. Dia bukan single fighter modelnya, tidak single fighter. Keberhasilannya dia tergantung dari bagaimana kolaborasinya dia dengan orang-orang yang di sekitarnya dia gitu ya. Apakah itu rekan bisnisnya, apakah itu kamu sebagai istrinya, suaminya, biar hubungan rumah tangga ini tuh ya selama-lamanya ada gitu ya. Atau begitu ada masalah gitu ya, kalau dibiarkan dia sendiri nggak akan selesai tuh masalahnya, bisa justru makin nambah masalah. Nah disitulah kamu hadir. Ayo coba kalau kita melakukan seperti ini, ayo kalau coba kita nempuh jalan itu. Nah harus seperti itu dia, harus ditemenin dia. Nah di situ ya, bukannya dia nggak berani, tapi bingung aja kita. Atau dia kayak ngerasa dia nggak kuat. Nah di sana ya, jadi orang-orang seperti ini kalau Mari lihat jarang ini bisa lama dia posisinya single ya. Dari satu kisah percintaan dia akan masuk ke kisah percintaan yang lain, gitu. Karena dia butuh, ya tadi ya, butuh pendamping di situ lah. Nah di sana ya, jadi jangan harap kalau nemu masalah kamu deh yang selesaiin, nggak akan mau dia tuh. Nggak akan bisa dia itu. Nggak akan bisa itu ya, masalah nggak akan selesai. Kalau nggak masalah yang satu nambah ke masalah berikutnya. Nah seperti itu dia ya. Orang-orang energi maskulin gitu. Iya, siapa dia ini orang yang sesungguhnya? Secara kata-kata mungkin mau ini tajam sama kamu ya, atau sama orang-orang lain juga seperti itu ya. Secara kata-kata mau tajam. Ini kadang-kadang kelihatan dia tuh egois orangnya, gitu. Padahal dia bukan single factor tadi. Kadang-kadang sulit dia memang masuk ke orang lain, gitu ya. Tapi dia nggak sadar bahwa tanpa kehadiran orang lain dia ini nggak akan jadi siapa. Nah kayak gitu ya. Tanpa kehadiran orang lain dia ini nggak akan jadi siapa. Gitu loh. Cuman ya gitu, untuk terlibat dalam komunitas bisa jadi ini datang tantangan gitu ya, dari hasil kata-katanya dia, dari gaya-gayanya dia tuh komunikasi. Gitu ya. Mungkin juga gestur tubuhnya yang bikin orang bisa cenderung agak kurang nyaman sama dia. Kalau ini ya, kalau dia mengkritik orang boleh. Tapi begitu orang mengkritik dia, itu nggak boleh. Itu bisa dijadikannya sebagai bahan pemecah keributan. Gitu ya. Nah di sana hatinya rapuh gitu ya, tapi sekaligus juga di situ tuh dia bisa jadi karakter keras kepala. Nah di situ ya, jadi kayak satu sisi lumayan menyulitkan juga dengan dia. Apabila kita tadi kan Mari dorong untuk kamu tuh terbuka ke dia, tapi apabila kamu salah-salah pemilihan kata-katanya, dia sakit hati gitu.
dia terluka dan dia akan melawan. Boleh jadi melawannya dibalikin kata-katanya kamu gitu ya, jadi pedang gitu ya, untuk menyayat-nyayat kamu kembali, atau dia akan diam sama kamu. Nggak tahu lah. Dia akan diam. Dia akan menunjukkan sikap permusuhan, tidak bersahabat dengan kamu, melalui cara mendiamkan kamu. Kayak gitu ya. Dan ini dia begitu dia ngerasa lagi tidak cocok dengan kamu, mau ini dia mencari company-nya yang baru. Mau dia segera tuh kayak enggak hanya dengan kamu aku bisa punya relationship. Aku nggak butuh kamu gitu lah. Aku masih ada teman-temanku yang lain. Nah gitu ya. Jadi beberapa di antara kalian kalau lagi ribut kamu sama dia, langsung lari dia nih. Langsung lari dia ke sahabat-sahabatnya. Langsung tuh dia upload dia upload foto misalnya gitu ya. Bahwa enggak, aku lagi nggak ngerasa penting ya. Aku lagi nggak ngerasa kalau kamu tuh penting. Aku lagi happy nih sama teman-temannya aku gitu. Atau aku lagi happy nih sama keluargaku. Gitu ya. Dia nunjukin bahwa aku nggak sendirian tanpa kamu. Aku ada yang lain di sini. Nah, mau dia kayak gitu sikapnya. Jadi ini orang-orang yang lebih nyaman ada di gerombolan. Nah, lagi-lagi ya. Dia nyaman berada di gerombolan. Dia merasa nyaman berada di lingkungan yang di situ tuh banyak hadir orang yang memberikan atensi untuk dirinya. Gitu. Jadi kalau tidak dapat dia atensi dari kamu, segera ini dia lompat nyari atensi dari orang lain, nyari perhatian dari orang lain. Nah, seperti itu. Ya. Namun walaupun dia seseorang yang membutuhkan orang lain ya, bukan berarti di situ dia akan jadi mau posisi yang center gitu ya, di posisi center. Dia mau aja tuh nanti dengan konyolnya gitu ya, berkorban untuk diterima oleh orang lain. Walaupun dia ngerasa ini gak pantas untuk aku lakukan, ini menyesak, ini bikin aku sesak, ini bikin aku kayak ngerasa bertentangan dengan nuraniku. Tapi sudahlah, demi bikin dia itu nyaman sama aku, gak apa-apalah, aku ngalah kali ini. Nah kayak gitu ya. Begitu dia menunjukkan sikap mengalahnya, ini bisa sampai kita lihat, bodohnya gitu ya. Kok sampai sebegitunya dia mau memperlakukan orang lain, atau sampai sebegitunya dia diperlakukan oleh orang lain. Nah kayak kita dia ya, berubah jadi people pleaser. Tidak sering, tapi akan ada satu. Begitu dia menjadi people pleaser, kelihatan tuh bahwa dia menanggung kerugian yang cukup besar. Gitu. Kalau orang-orang people pleaser itu kan nggak tahu ya batasan sampai sejauh mana dia harus memberi. Mau kadang-kadang tuh ya pemberiannya tuh terlalu berlebih-lebihan. Nah kayak gitu pula sikapnya dia. Ya, oke. Kalau mau lihat sebenarnya kalau jadi pasangan ya, pasangan asmara, ini kemungkinan besar orangnya tuh romantis ya, romantis. Melalui apa tuh gift kecil kayak gitu ya. Melalui ini pun suka muji nih, makanya tadi Mari mendorong kamu juga untuk memuji dia. Kalau benar-benar dia sudah jatuh hati dengan seseorang, ini wah banyak tuh nanti tuh ya ungkapan-ungkapan mesra gitu ya, sentuhan-sentuhan yang menenangkan pasangan gitu lah. Kalau dia udah benar-benar pakai hati ya, nah di situ. Dan orang ini tahu diri. Kalau Mari lihat ya,
Dia tahu diri sekali nih sesungguhnya. Hanya saja namanya hidup ini progresif ya. Beberapa di antara kalian barangkali bertemu dengan dia masih ada kok kayaknya ini orang agaknya nyeleneh ya gitu. Atau mungkin bahasa kasarnya ini orang kurang ngajar ini gitu ya. Nah, tetapi perjalanan hidupnya dia itu tuh mengajak dia untuk mengenali tentang siapa dirinya. Ini keliru yang aku lakukan. Itu yang kurang pas aku lakukan. Nah, yang ini yang harusnya aku lakukan. Dia pencarian-pencarian seperti itu tuh di hidupnya. Kayak gitu ya. Memang dengan karakter yang seperti ini, mudah juga ini untuk menilai-nilai orang lain. Oh, itu karakternya nggak bagus. Ini karakternya kurang elok. Nah, yang itu yang bagus. Terutama untuk hal-hal negatif ya dari orang-orang. Sering banget dia nilai-nilai itu. Itu ya. Tetapi walaupun begitu, tentu hal-hal positif dari orang-orang itu akan diakui. Jadi kan ada tuh beberapa, aku nih ya udah berkorban begini begitu, tapi kok ya nggak dihargai sama dia. Nah, kalau yang ini energinya hal kecil yang kamu lakukan itu dinilai sama dia, gitu ya. Itu dinilai sama pasangannya kamu ini. Dan di usia-usia muda mau ini dia tuh gara-gara orangnya si penilai tadi, mau dia ini tuh curhat-curhat itu sama temennya tentang pasangannya. Bro, aku nih lo ya, cewekku, gitu kan. Dia bikinnya kayak gini. Atau dia ngomongnya gini. Menurutmu bro, cewekku tuh ngapain itu sekarang? Nah, mau dia kayak gitu tuh. Nanya pendapat dari temennya. Gitu ya. Untuk membenarkan atau untuk mungkin mengkoreksi penilaiannya dia ke kamu. Nah, kayak gitu ya. Untuk memecahkan sebuah masalah, lagi-lagi, dia ini butuh otak lain. Makanya kalau kamu tuh bisa hadir sebagai pasangan yang mau mendengarkan dia, kemudian mencoba untuk memahami, mengerti tentang masalahnya dia, maka ini orang akan nempel sama kamu. Gitu ya. Karena jarang sekali dia ini tuh mengambil keputusan tanpa dibincangkan kepada orang-orang, terutama ini temennya dia. Nah, kayak gitu. Atau kalau dia ini pria sama kakak perempuannya atau sama adik perempuannya. Kalau dia ini wanita, dia akan ngomong itu sama kakak laki-lakinya atau adik laki-lakinya. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi hampir-hampir apa yang terjadi dalam hubungan kamu dan dia nanti, ini nggak akan jadi hubungan private. Itu nggak akan jadi sebuah peristiwa yang private. Akan dia bicarakan Neta. Bro, cewekku itu ya, wah itu lembut banget orangnya. Jadi nggak ada yang private. Kemarin tuh ya, dia kecup pipiku bertubi-tubi, kayak gitu loh. Cenderung terbuka di sana ya. Tapi ya nggak semua lantas dia pakai toa gitu ya, di kafe lagi ngumpul hangout sama temen-temennya langsung lantas dia pakai toa itu, pakai mic gitu ya, ngomongin tentang kamu, enggak. Tapi minimal 2-3 orang sahabat dekatnya dia ini akan tahu hampir detail apa yang terjadi antara kamu dengan dia. Nah, di situ ya. Dan pelajaran hidup dia itu ya satu lagi ya itu tadi. Dia harus tahu nih mana yang hanya menjadi konsumsi pribadinya dia, mana yang boleh dibagikan untuk umum. Gitu ya. Karena itu bisa juga akhirnya jadi masalah. Jadi orang yang dia percaya itu mengkhianati dia, ngebongkar semua rahasianya dia. Nah, kayak gitu. Ya, nggak banyak orang yang dia buka tentang dirinya. Tapi ketika dia membuka diri, semua akan dia omongin. Nah, kalau dia pun sudah nyaman sama kamu
Kalau kalian ini hubungannya PDKT, nanti dia akan bilang itu, nanti dia akan cerita tuh. Aku nih ya datang dari keluarga yang bapakku tuh emosian, atau yang mamaku itu misalnya ya pernah berselingkuh. Nah kayak gitu. Dia akan buka itu. Begitu dia merasa nyaman loh ya. Nah di sana. Ini orangnya friendly juga nih kalau dia bersahabat ya. Nah gitu. Jadi ya banyak hal lagi yang harus dia pelajari dalam hidupnya ya. Perlu dimaklumi dia nih kalau orang-orang kayak gini. Nah gitu. Cuman ketika kamu pun punya masalah, ini orang cocok juga untuk diajak nyari solusi. Gitu ya. Dia nemu masalah, biasanya nggak muter-muter itu di masalah itu gitu ya. Tapi dia cari jalan keluarnya. Makanya kalau kamu punya apa-apa gitu ya, tantangan-tantangannya kamu bincangkan aja dengan dia. Gitu lah. Nanti dia akan sampaikan. Coba kalau kayak gini. Walaupun mungkin penyampaiannya agak ragu-ragu. Tapi setidaknya dia bisa ngasih kamu wawasan. Barangkali ada apa ya, luput dari pandangannya kamu, luput dari perhitungannya kamu, penilaiannya kamu. Nanti dia bisa bantu untuk ungkap itu ke kamu. Nah di situ, ya, oke. Ini orangnya mendominasi ya, seneng mendominasi. Dia energinya maskulin soalnya. Nah tuh, walaupun dia cewek ya, tapi dia mendominasi di sini. Nah, tahan banting ini orang ya, ini tahan banting. Gitu. Orang ini tuh gambaran hidupnya tuh aku harus jadi orang sukses. Aku nggak bisa hidupnya tuh hanya begini-begini aja. Gitu. Aku harus jadi seseorang di muka bumi ini. Aku nggak boleh hanya pelangak-pelongo aja gitu ya di muka bumi ini. Beberapa di sini aku pengen jadi orang terkenal. Nah gitu ya. Aku pengen jadi orang sukses. Kalau soal untuk kaya raya entahlah. Tapi terkenal dan sukses. Nah itu seperti apa ya, dorongan di dalam dirinya dia. Nah kayak gitu. Makanya kalau dalam sebuah hubungan, jika dia sudah menetapkan bahwa ini adalah hubungan menjadi skala prioritasku, mau apapun yang terjadi dalam hubungan itu, ya, dia akan kayak nggak bisa. Biar aku sengsara di sini, biar aku menderita dalam hubungan ini. Tapi yang penting hubungan ini tuh minimal ya, cantik di luar. Minimal hubungan ini tuh tidak akan menjadi satu hal yang akan menurunkan pandangan orang lain kepada aku. Jadi kalau orang-orang kayak gini, salah-salah menikah ya, salah-salah memilih suami, salah-salah memilih istri, ini akan menjadi penderitaan berkepanjangan bagi dia. Nah kayak gitu. Karena mau tersiksa apapun dia diam aja di situ, dia mau aja di situ, dia terperangkap di situ. Nah gitu ya. Dan dia akan nanti itu mau tuh sibuk gitu ya, sibuk yang kayak terus apa yang harus dilakukan di sini. Nah kayak gitu. Terus apa solusinya di sini? Masa iya ini nggak bisa diperbaiki? Nah kayak gitu dianya. Jadi dia tuh kayak mau mencambuk dirinya dia untuk satu prioritasnya dia gitu ya. Nah di sana. Begitu dia sudah menetapkan, aku maunya ini. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan dia, tapi begitu dia bilang aku maunya ini, mau diganggu gugat pun sesungguhnya itu nggak bisa.
Untuk tadi Mari bilang mungkin kamu lihat, oh kok agaknya kontradiktif ya Cia. Tadi Cici bilang dia akan butuh pengiyaan dari orang lain. Iya, untuk beberapa hal iya. Tapi begitu hanya begitu dia merasa bahwa ini adalah kehormatanku gitu ya. Ini adalah value bagi aku. Bisa dia tuh setia, biar semua orang bilang, udah deh nggak usah gitu ya, udah deh hentikan. Tapi begitu kena ke jiwanya dia, enggak, aku harus seperti ini. Maka dia tuh nggak akan peduli dengan orang lain, gitu ya, pendapat orang lain, larangan orang lain. Ini contoh aja, kalau dia mau beli sepatu tuh, dia udah seneng nih modelnya, tapi nggak ada ukuran untuk dia. Nanti dia tuh mau maksain, terus ukurannya yang ada berapa? Mau 2 angka di atas nomor kakinya dia, misalnya kayak gitu ya. Nggak apa-apa lah, pokoknya aku milikin itu. Nah, di situ dia orangnya. Gak apa-apa lah, pokoknya aku bisa milikin itu. Nah gitu ya. Mau dipakai itu untuk, mau sebenar-benarnya itu dipakai atau enggak, pokoknya aku mau yang itu. Nah, di sana dia. Atau dia terus, kapan nih ada masuk barangnya, sepatunya, yang model kayak gini tapi ukuran segini. Sabar dia itu. Sabar dia mau nunggu itu. Nah di situ ya, keras hati tadi ya. Satu punya, nggak banyak memang hal-hal yang bikin dia saklek, nggak banyak, tapi ada. Dan ketika dia udah saklek itu bisa kayak bikin orang apalah ini manusia ya. Nah kayak gitu penilaian orang ke dia. Nah, sana ya. Nah kalau Mari lihat orangnya gigih, orangnya tekun, ya, orangnya itu bersemangat, orangnya itu fokus, gitu ya. Orangnya itu tuh ini bisa ya kalau dia udah sekolah gitu ya, kalau misalnya dia menempuh pendidikan gitu ya, sekolah gitu, dia ini tuh mau tuh belajarnya tuh sampai master. Dia nggak cukup hanya kayak ngerasa udahlah D3 aja gitu ya, dia nggak mau itu. Enggak, aku harus mumpuni di bidang ini, aku harus mastering di bidang ini. Nah gitu. Jadi kamu tuh bisa ngelihat ya, kalau orang ini tuh kayaknya memang agak tertatanya ini hidupnya. Jadi ini nggak suka dengan berubah kayak gini, berubah kayak gitu, berubah gini, berubah gitu. Jadi gampang terbaca ini orang. Nggak misterius-misteriusnya nih, nggak bingung-bingungnya nih kita sebenarnya. Ini orang maunya apa sih gitu ya? Nggak bingung-bingung kita. Langsung kelihatan jelas-jelas ini. Gitu. Kalau dia sebenarnya tidak tulus, kelihatan juga tuh nggak tulus. Kalau dia tulus, nyata juga itu kelihatan dia tulus. Kalau kamu mandang dia pakai kacamata kejujuran ya. Jadi seharusnya pasangannya si dia ini itu mengerti maunya dia apa, yang nggak senengnya dia tuh gimana. Gitu. Karena cenderung terbuka. Kemudian mungkin iya. Mut-mutan ya, mut-mutan. Mungkin iya. Tetapi itu kan kita udah tahu, oh ya memang karakternya dia mut-mutan. Sebentar dia udah kayak welcome banget, sebentar dia udah kayak bersahabat banget. Tapi ada masa-masa, wah ini menjengkelkan sekali. Kayak gitu ya. Ada masa-masa, dikit aja pun dia ngomong bikin kita mau bonyokin dia gitu ya. Ada kayak gitu. Namun sebagian besar gaya hidupnya dia itu atau karakter yang mau dia tunjukkan itu tuh karakter yang bisa membahagiakan orang lain. Kayak gitu ya. Egois tentu semua orang egois. Narsis iya, ada di situ narsisnya. Hanya saja dalam kenarsisannya dia ini tuh dia tahu diri juga di sana sampai sejauh mana gitu loh. Sampai sejauh mana dia harus kayak menepuk dadanya dia di hadapan orang lain. Di situ ya. Jadi kalau untuk berkolaborasi dengan dia, membangun hubungan asmara, saya lihat tuh nggak akan susah-susah. Cenderung gampang. Hanya saja ya sabar di situ. Lagi-lagi tulus juga harus ada di situ.
gitu ya. Ketika dia sudah jatuh hati, dia ini bisa akan membuat pasangannya itu tuh apa ya? Dia bisa membuat pasangannya itu tuh segala-galanya. Tadi mau ini berubah jadi people pleaser. Demi kamu biarlah. Nah seperti itu. Di sana ya, walaupun ya tadi dia tuh harus disupport. Kalau kamu tuh senengnya kayak gimana, puji-puji aja dia. Aku bahagia kamu kayak gini, aku bahagia, aku seneng kalau kamu kayak gitu. Dan ini nggak bisa dilarang juga ya. Dia nggak bisa dilarang. Meminta pendapat orang lain iya. Dia akan selalu meminta pendapat orang lain. Tapi sesungguhnya dia tuh sudah punya pendapat sendiri. Dan kalau dilarang pendapat dia itu, dia bisa agaknya lumayan marah itu ya. Lumayan marah. Nah di situ. Jadi sebelum ngomong sama dia mungkin menurut kamu kayak gimana, Beb? Misalnya dia tanya sama kamu ya, aku punya masalah gini. Nah, terus kamu tanya aja, kamu balikin aja dulu sama dia. Nah, terus menurut kamu kayak gimana tuh solusinya, Beb? Gitu ya. Nah, baru kalau bila solusinya itu tuh kamu anggap itu sudah tepat, puji dia, mantep kamu, tuh udah ngerti kamu jalan keluarnya. Nah kayak gitu ya, disanjung-sanjung dia. Tapi apabila kamu melihat, oh ini salah nih jalan pikirannya dia, misalnya gitu ya, ada yang lebih baik nih yang aku ketahui. Maka kamu penyampaiannya nggak salah sih yang kamu bilang itu udah bener banget tuh, Beb. Cuman coba kalau cara pikirnya kayak gini, Beb. Nah kayak gitu, diajak dia untuk kompromi. Jadi bukan seperti kamu tuh mendikte atau melarang atau menyalah-nyalahkan dia. Gitu ya. Tapi diajak dia untuk terbuka sama kamu. Coba kalau kayak gini pikirnya. Gitu ya. Nah di sana. Jadi kalau mari lihat ini mungkin penyayang iya. Gitu ya. Penyayang iya. Tapi harus dulu kita bisa membuat dia itu tuh merasa bahwa kita terima gitu loh. Bentuk dari kasih sayangnya itu yang walaupun mungkin menggelikan ya di matanya kita gitu ya. Tetapi kita tuh harus kondisikan dulu dia sebelum kita atur-atur dia sesuai dengan nyamannya kita gitu ya. Nah, tapi kita terima dulu. Oh ya, dia begini. Ada konyolnya seperti ini. Nggak usah yang cepet-cepet bilang, aduh, aku nggak seneng nih martabak. Misalnya ya, kamu tuh senengnya ternyata pecel lele, tapi dia bawanya martabak. Nggak usah yang langsung, aduh, aku nggak suka nih martabak. Ada martabak kan gitu ya. Kalau ada pecel lelenya mah makin enak nih, gitu lah. Nah di sana. Jadi dia tuh, oh orang ini ternyata seneng pecel lele ya. Nah dia kayak gitu dia, ya. Jadi penyayang dia itu diterima aja dulu bagaimana modelnya dia menyayangimu sebelum nanti kamu bilang aku sesungguhnya tuh senengnya juga kayak gini gitu lah. Jadi pakai kata-kata yang bersayap untuk dia. Nah kayak gitu ya. Kalau dia udah punya orang yang dia cintai, ini dipamer-pamerin ini, dibawa-bawa ini kemana-mana ya, dikasih kenal nih sama temen-temennya gitu lah. Kalau bisa ini ayang bebeknya dia, maunya dia itu tuh terlibat juga dalam aktivitasnya dia. Jadi lagi-lagi kan tidak semua privacy ya bagi dia ya. Sehingga temennya dia itu nanti akan dia kondisikan menjadi temen pasangannya. Nah gitu. Kalau kamu belum diperkenalkan kepada temennya, berarti belum masuk banget tuh relationship-nya kalian. Gitu. Harus diperkenalkan dulu. Setidaknya bukan dia perkenalkan sama ibu bapaknya, tapi akan dia perkenalkan tuh kepada saudara-saudaranya, kepada tantenya gitu ya, kepada sepupunya, kepada teman-teman dekatnya dia. Dan dia akan mau itu ngajak hangout gitu ya. Yuk kita ke rumah si Anu yuk. Nah gitu. Jadi dia mau tuh melibatkan pasangan dalam aktivitas-aktivitasnya dia. Dan dia seneng kayak gitu. Ya, kalau bisa itu hobinya dia share itu sama pasangannya. Dia ajak tuh, misalnya dia tuh senengnya ke pantai gitu ya. Atau dia mungkin punya komunitas motoran misalnya gitu. Maunya dia tuh pasangannya dia bonceng gitu ya. Dia bawa tuh, yuk kita touring kemana yuk gitu. Lebih nyaman dia kalau pasangannya itu hadir
gitu ya. Di momen-momen dia itu bahagia, di hobinya dia, nanti diajak tuh pasangannya, gitu ya, mencintai hobi yang sama dengan dia. Nah kayak gitu. Jadi banyak-banyakin ngomong aja, gitu ya, banyak-banyak ngomong dan sabar-sabar ya. Karena mau ini, kalau udah nyaman dia maunya tuh ngomong aja, maunya tuh cerita aja gitu ya. Bahkan hal yang remeh-temeh, hal-hal yang nggak penting, mau ini dia omongin. Gitu dia tanda-tandanya kalau orang ini tuh memang punya minat sesuatu dengan kamu. Misalnya kalau kamu lagi PDKT sama dia, gitu ya. Kalau dia udah ngomong banyak tentang hidupnya dia, tentang teman-temannya dia, ngegosip tentang tetangganya dia, tentang kucing tetangganya dia. Nah, berarti dia tuh udah memperlihatkan diri bahwa aku mau hubungan kita itu naik level, bukan hanya sebagai hubungan PDKT, tetapi sudah masuk dalam pacaran. Nah, di situ. Pacarku adalah sahabatku, itu motonya dia ya di sini. Ya, sahabatku adalah bagian dari diriku, makanya dia akan terbuka untuk hal-hal private kepada teman-teman karibnya dia di situ. Ya, jadi kalau kamu pun misalnya punya masalah dengan dia, udah dia nggak mau diajak ngobrol, kamu hubungin aja temennya, gitu ya. Kenapa dia sebenarnya, gitu ya? Kamu korek-korek aja temennya. Nah gitu. Nanti kamu akan dapat informasi deh tentang lagi apa dia. Gitu ya, sedang ngapain dia, apa yang sesungguhnya terjadi padanya. Nah, bongkar aja dari temennya, akan dapat informasi untuk kamu, gitu ya. Oke, baik, mungkin itu aja dulu ya. Sekarang mari akan tarik ini koin-koinnya untuk nunjukin kepada siapa pembacaan disampaikan. Ini inisialnya kamu atau inisialnya dia, zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Baik, ada inisial C di situ ya, ada cinta, ada S sayang, ada O orang. Ada inisial L, love. Kemudian ada inisial R, ramai. Ada G, gunung. Ada X, X-Men. Ada inisial, oh sudah selesai inisial. Masuk kita ke zodiak, Sagittarius hadir. Kemudian di situ ada Virgo hadir, ada Scorpio hadir. Kemudian ada Capricorn di sini. Ada energi dari Cancer. Ada energi dari Pisces, Gemini di sini hadir, Libra hadir, Gemini lagi, Pisces lagi, Aquarius di sini. Kemudian ada energi dari Aries di situ, Taurus hadir, dan kemudian di situ ada energi dari Scorpio. Oke, baik, itu aja dulu. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.